Hujan. Hei, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air lautnya menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, ia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Lihat saja ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi.